Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Okta Felisa dengan nomor NPM 024 dari kelas 4A Prodi PGSD. Di sini, saya akan mengulas kembali materi pada mata kuliah pembelajaran berbasis ICT yang membahas tentang macam-macam media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali jenis-jenis media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa di antaranya adalah media grafik, media audio, media video, multimedia, media simulasi, media permainan, 3D printing, dan VR atau virtual reality. Jenis media yang akan dibahas pertama adalah media grafik. Media grafik adalah media virtual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Media grafik ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan media grafik diantaranya adalah 1. Bermanfaat untuk mempelajari data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. 2. Media grafik memungkinkan kita dapat cepat mengadakan analisis interpretasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, jumlah, pertumbuhan, dan arah. 3. Penyajian dari data grafik jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Kekurangannya adalah 1. Media ini sulit dipahami karena berbentuk gambar sederhana. 2. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. 3. Penyajian pesan hanya berupa simbol-simbol, bentuk garis, batang, dan gambar. Kedua ada media audio. Media audio adalah salah satu bentuk perantara atau perangkat non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Keuntungan menggunakan media audio antara lain adalah 1. Tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. 2. Yaitu tidak mahal. 3. Tidak direproduksi. 4. Menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada ideal untuk mengajarkan bahasa asing. Kemudian, keterbatasan media audio. 1. Perhatian hak cipta. Lalu, keterbatasan media audio. 1. Perhatikan hak cipta. Yang kedua, tidak memantau perhatian. Ketiga, kesulitan dalam pemantauan kesempatan. 4. Kebutuhan perlengkapan digital dan perangkat lunak. Jenis media yang ketiga adalah media video. Media video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan peserta didik dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kelebihan penggunaan media video antara lain adalah 1. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 2. Dapat menyajikan pesan audiovisual mendekati objek aslinya sehingga perolehan informasi pada pembelajaran relatif lebih konkret. Tetapi media video juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah 1. Gambar bergerak sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi. 2. Menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah. Jenis yang keempat adalah multimedia. Multimedia merupakan media presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengombinasikan antara teks, animasi, grafik, audio, dan video menjadi satu dalam kesatuan yang utuh. Pemanfaatan multimedia antara lain adalah sebagai multimedia pembelajaran interaktif, learning, dan CD pembelajaran. Kemudian jenis media yang kelima adalah media simulasi. Media simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan bahan ajar berbasis web. Manfaat dari media simulasi antara lain yakni 1. Memudahkan pendidik atau guru dalam memberi tugas kepada muridnya. 2. Hadirnya media simulasi memberikan manfaat dalam memudahkan proses kegiatan belajar mengajar, memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Media yang keenam adalah media permainan atau game edukasi. Game edukasi merupakan media pembelajaran baru yang dipercayai dapat meningkatkan motivasi dalam belajar dan meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan sebuah media pembelajaran berupa game yang menarik.
Kelebihan penggunaan media game adalah: 1. Dapat merangsang pikiran dan kreativitas anak. Yang kedua, yaitu game edukasi dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan menyenangkan. Yang ketiga, yaitu game edukasi meningkatkan logika dan pemahaman pemain tentang informasi yang diperolehnya saat menggunakan game tersebut. Selain kelebihan yang dimiliki media game, ada juga kekurangan media tersebut. 1. Membutuhkan alat dan media tambahan. 2. Suasana kelas sering menjadi tidak kondusif. Yang ketiga, membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Jenis media yang selanjutnya ada 3D printing. 3D printing merupakan evolusi dari teknologi cetak yang mampu mencetak atau menghasilkan objek secara 3 dimensi yang dapat dilihat, dipegang, dan mempunyai volume. Kelebihan dan kekurangan 3D printing yaitu kelebihannya: 1. Proses lebih cepat. 2. Hasil cetakan sangat detail. 3. Bisa untuk mengandalkan produk perusahaan. Kekurangannya kurang begitu diterima masyarakat. Jenis media yang terakhir yaitu adalah VR atau virtual reality. Apa sih itu VR? VR adalah merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kenyataan buatan yang dibuat untuk sebuah tujuan tertentu. Kelebihan utama dari virtual reality atau VR adalah pengalaman yang membuat pengguna merasakan sensasi dunia nyata dalam dunia maya. Selain itu, kelebihannya yaitu penggunaan VR lebih mudah diakses, lebih murah, dan lebih mudah digunakan oleh siswa dan guru. Kekurangan pada VR adalah dapat mempengaruhi mental penggunanya karena tidak bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia virtual. VR dapat membuat penggunanya mengalami perasaan kehilangan realita dan perasaan isolasi saat berinteraksi dengan dunia nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.